Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Devina Arti. Balik lagi sama aku. Di sini aku mau ngejelasin sedikit materi tentang sales forecast ya. Nah, apa sih sales forecast itu? Jadi kalau menurut Nasution, forecast itu adalah peramalan atau kayak suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang untuk meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Nah, ramalan penjualan itu proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang datang dalam keadaan tertentu yang dibuat berdasarkan data-data yang akan terjadi atau mungkin terjadi, itu menurut Makarin. Itu guys. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan forecast penjualan. Yang pertama ada sifat produk, yang kedua ada metode distribusi, yang ketiga ada luas usaha, yang keempat ada persaingan, dan yang kelima ada data historis yang tersedia. Jadi dengan faktor-faktor yang ada nih kita bisa pokoknya 5 faktor itu tuh mempengaruhi forecast dari penjualan itu sendiri. Oke guys, nah apa sih tujuan forecast? Nah, tujuan ini untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa yang lalu, khususnya di bidang penjualan. Jadi supaya kita tuh tahu nih grafik penjualannya tuh bakalan naik, turun, atau flat aja gitu. Jadi dengan kita analisis melalui sales forecast ini, kita tuh jadi tahu kalau misalkan penjualan perusahaan ini tuh ternyata naik nih, bagus gitu, atau misalkan turun nih ternyata, atau flat aja kayak gitu. Sekarang aku mau lanjut ya. Ini aku mau kasih sedikit tutor atau cara gimana sih si sales forecast ini. Nah, di sini tuh ada data. Nah, di sini tuh ada data pharmaceutical products atau products ya. Yang aku dapat dari Badan Pusat Statistika. Nah, di sini tuh udah ada tahun sama angka-angkanya yang udah diperoleh gitu kan. Nah, jadi di situ ada data dari 2012 sampai 2022. Nah, sekarang kita mau cari data 2023-nya nih. Gimana kan caranya? Nah, di sini tuh tinggal kita tambahin aja. Rumusnya sama dengan Lojes apapun itulah. Tarik ke bawah, enter. Nah, kalau misalkan udah dapet nih, biar nggak pusing, angkanya kayak biasa turunin. Jadi angka aja cukup. Nah, selanjutnya itu sama dengan data 2022 dikali atau bintang buka kurung 1 kali data 2023-nya yang udah dilajes tadi ya, di enter deh. Nah, dapet hasilnya. Kalau udah kayak gini kita kurangin lagi, terus jangan lupa di sini terus pembulatan 2023 ininya sama dengan ini. Enter. Nah, karena pembulatan nih, jadi kita hapus di belakang komanya. Jadi hasilnya adalah 662. Kita lanjut ke sheet 2. Nah, untuk sheet 2 ini kita copy dulu. Terus ini kita paste. Paste number biar rumusnya
biar angkanya nggak berubah-berubah lagi. Nah, kemudian sorry, karena udah dapet tadi kan angkanya 662, jadi ini kita hapus aja. Nah, kalau gini tinggal kita buat grafiknya. Kodok sampai bawah, sorry. Terus coba insert, cari deh grafiknya. Oke, kita lanjut ke sheet 3. Nih, kalau untuk di sheet 3 itu kita bakal cari growth-nya, jadi kayak persen pertumbuhan. Kalau ini kan apa sih? Ya udah grafik naik atau turunnya aja kan. Kalau growth itu lebih ke kayak persennya. Kita cari nih per tahunnya naik atau turun kayak gimana. Nah, di sini cara nyarinya itu tinggal kita growth. Nah, untuk tabel yang ini tuh kosongin aja yang 2012-nya. Nah, kita masukin di sini sama dengan data B3 dibagi atau per data B2 min 1. Nah, dapet. Tinggal kita tarik sis. Ini kita mundurin dulu. Nah, ininya kita persenin. Mana persen? Nah, biar ada komanya gitu kan, biar keren aja. Nah, kelihatan deh hasilnya. Udah persen aja kan. Nah, ini yang di delete. Nah, baru dibikin grafik lagi. Nah, sama aja sih basicnya. Udah pokoknya sama aja. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum.